أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada sahibil majlis Da'watul Khair, keluarga besar Guru Sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah baca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Iyakalah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum yaqul bi yaminihi wa yashrab bi yaminihi wa yakhudh bi yaminihi wa yu'ti bi yaminihi. Rawahu Hasan bin Sufyan. Apabila makan oleh salah seorang kamu, adalah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangannya, memberi dengan tangannya. Maknanya bahwa hukumnya sunnah Rasulullah SAW, perbuatan yang baik itu dengan tangan kanan. Sebahagiannya makan, minum, mengambil dan memberi. Sunnah jatah ya lupa, lalu ambil tangan kiri kada berusaha makruh aja, yang ada wajib karena ada permasalahan orang jadi guru ya diundang berceramah, makanannya sate, nah lalu beberapa tangan lainnya makan tangan kanan tangan kiri banyak ngalir sate bebelah. Ada protes oleh orang hati ya Ustaz, kalau dia milik makan tangan kanan, tapi dia akan sadar soalnya lupa dia sate itu ngalir kayak makan dua belah tangan. Akhirnya tak lupa. Ada sebenarnya sunnah aja. Makan ada berdosa, cuma ada bagus tangan kiri. Artinya maksudnya tidak kalau terlalu diprotes itu masalahnya kecil. Pada zaman Rasulullah merintah, kamu makan dengan tangan kanan. Ya jawab, ya Rasulullah, saya tidak bisa. Ini kesalahan dia. Perintah Rasulullah itu pada pribadi kayak wajib jadinya. Pribadi orang yang datang ya ambil tangan kiri, kul dia milik. Kalau dia Rasulullah hanya dengan kesombongan aja, akhirnya sampai selamanya dia bisa makan dengan tangan kanan, tangan kiri aja. Nah itu khususnya makna. Kalau di depan Rasulullah itu beliau merintah, kul dia milik, wajib jadinya. Jamartukum apa Allah
bila khusubannya diserta bertanya bapak itu sesidin itu yang kita ini sunnah aja itu yang kita mau umum ya. Maksudnya ya orang lebih kan mungkin sidin kalau bisa makan sate jadi tangan kiri nih ada pahamnya juga. Kalau sate itu yang gara-gara ada anunya itu cocoknya itu. Idza ma ahadukum an-nas ma yukhafif fa inna fihi as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid wal hajar yasal nafsihi wal yutawil ma syaa rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Apabila jadi imam salah seorang kamu salat perlu maka hendaklah ringkaskan karena ada pada mereka anak kecil dan ada orang lanjut usia, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang mempunyai hajat. Apabila salat bagi diri sendiri hendaklah perpanjang apa yang ia kehendaki. Ada Imam Tirmidzi Abu Hurairah, ini maknanya sunnah juga, tetapi makna yukhafif kamu ringkas, kamu pendekkan, ringkas itu ada batas juga. Salat maghrib surahnya surah yang pendek-pendek dari sebenarnya kita kan rata-rata mulai al-Mutakasir itu pendek 10 ayat sampai habis. Sebenarnya ada dia mulai wadduha kita mahatam tapi itu bisa dipakai untuk isya. Artinya ada batasan isya lebih dari itu. Isya ayatnya agak panjang. Ada tiwal mufassal, qasir mufassal. Rasulullah di waktu Mu'adz bin Jabal ya jadi imam terlalu panjang ayatnya sehingga teleponlah jamaahnya kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah, batan anta ya mas, apakah kamu ini merusak agama? Batan merusak di dalam pandangan orang beragama dalam berjamaah. Oleh Rasulullah apabila salat falyakrah bisabihis, bacalah surah sabihis. Itu kan percontohan. Sabihis itu sebenarnya pertengahan itu ada panjang, tapi karena kita kada terbiasa panjang. Mulai amma ya tasa'alun itu sebenarnya itu pertengahan. Kalau dibawalah bisa salat subuh, bisa salat isya. Tabarak itu orang sebenarnya itu di atas daripada makna panjang, di bawah salah kali panjangnya, cuma di bawah masih. Nah, tapi kan orang Makkah aja itu. Kita di Indonesia rata-rata mulai khatam dan wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas itu bisa digunakan salat isya yang panjangnya, yang pendeknya salat maghrib. Saya juga salat subuh panjangnya isya subuh disuruh agak panjang, maghrib waktunya sempit pendek. Zuhur asar ayatnya pendek juga, apalagi zuhur itulah oleh Rasulullah jangan terlalu panjang zuhur karena dia hawanya panas. Batasan kita di dalam baca tasbihnya 3 kali, kurang pada 3 kali taksir, lebih pada 3 kali ada persetujuan makmum. Makmum kada setuju kada boleh memanjangkan hukumnya. Nah, kita kan udah ada batas dari tata cara salatnya itu. Kadang alih ada, jadi tidak ada. Ini terlalu banyak, tidak ada salat punya dasar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makna paling khafif, ringkaskan. Jadi ringkas itu bukan di luar daripada dasar hukum ada. Kalau bang ringkas benar lalu enak kayak orang sembahyang tarawih
sedikitannya ayatnya Allahu Akbar, nyamannya Yasin, Allahu Akbar, itu lain, itu lain. Anak Rasulullah kan mengajarkan kayak itu. Paling sedikit ayat ketiga, ada satu ayat langsung berokok. Kalau Rasulullah SAW itu pun pada depan dan maknanya sunnah. Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat li zawjiha ajruhu bima kasaba li khazin mislu dzalika la yanqusu ba'dhum min ajri ba'din syai'an aw syai'an Aisyah. Apabila telah memberikan oleh seorang perempuan daripada harta yang ada di rumah suaminya yang baik, tujuan pemberiannya di dalam perkara baik adalah baginya itu perempuan pahalanya yang ia berikan, bagi suaminya pahala yang ia bekerja. Kalau di dalam rumah tangganya itu ada hazin, hazinnya itu kayak perusahaan, ada kawah ambil kecuali ada melewati dia sebagai penanggung jawab menyimpan, itu pun dapat pahala juga. Ada mengurangi oleh sebahagiannya daripada pahala, sebahagiannya akan sedikit-dikit. Ya, Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Satu misalnya, satu dibalas dengan 10. Yang tadi si nambini ini sedekah, tapi yang laki tadi cuma sudah diberi kanang bini, sudah diberi oleh laki kanang bini, dia nang bini bersedekah, maka pahala sedekah umpama 100.000 diberi Allah pahala 10 kebaikan paling sedikit sampai 300-500. Pahalanya bukan duit 100.000 duit dibalas 10 jadi 1 juta, datang langsung beda juta, mana ada. Nah, itu kesalahan daripada pentafsir. 100.000 dibalas 10 kebaikan, tetapi yaumul qiyamah baikannya itu, balasannya itu pada hari kiamat. Banyak kalau hari itu habis duit tuh, ada 1 juta, ada 6 motor apanya, karena motor jadi mobil, habisannya tahu mod. Nama maknanya dunia sih, kenapa maka dunia? Pahala itu akhirat, dunia berkah daripada pekerjaan kita. Allah Akbar sembahyang, pahalanya di akhirat, ada di dunia. Berkahnya Allah berikan berkahan, maka ingatlah hati kepada Allah. Dari ingat itulah menghilangkan negatif bahasanya, yang kada baik. Akhirnya rezeki lancar, rumah tangga ada, ama apa saluran itu berkah, bukan balasan. Allah menjanjikan kepada kita balasan di akhirat, bukan di dunia. Seluruhnya akhirat janji, ada dunia. Satu anugerah yang besar kepada kita. Di dunia ini habis, di akhirat kada habis-habis. Nang 10 kebaikan itu kada habis-habis. 10 aja makinnya lebih. Bahkan nang bini dia dapat 10 kebaikan, nang laki dapat 10 kebaikan. Yang mengatur seluruh rumah tangganya itu dari mana? Ada hazinnya. Nah, itu pun dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan ni nang suaminya, 10 kebaikan ni nang hazin itu bukan diambil daripada 10 kebaikan istri. Istri tetap ada berkurang dia. Si suami yang bekerja tadi mengambil dia kepada Allah juga. Yang hazin tadi mengambil kepada Allah, si istri payung kas. Kalau bang nak ingat istri yang 10 tu bagi 3 ada. Sampai kita berkorban 7 orang. Kalau si kong masih mengambil 7 ada, Allah yang balas.
masing-masing betunggangan satu. Kalau menunggang betujuh tertinggal seikong ada remi kita anunya berkorban seikong kawal kada akhirnya dulu lah jadi 7 masing-masing tergantung lajunya, tergantung laju kita, amal banyaknya kita kebaikannya. Manusia yang ada yang kayak bayi merangkak di waktu dihalau karena sedikit sekali. Ada yang kayak orang berkisut, ada yang kayak orang berjalan, ada yang kayak yang lari, ada yang bertunggangan, ada yang kayak sekejap mata, kayak kilat penyambar sudah sampai. Artinya beda-beda kayak 7 tunggangan itu. Tergantung kita enang betujuh itu Bombay kan ada tahu siapa nang tak dahulu sampai ke surga. Si sapinya itu membawa ke surga karena ada lagi bahasa sapi nang di dunia, sapi balasan Allah wa ajrun, pahala. Jadi kada usah takutan, masing-masing juga kada mengori sebagian di pahala sebagian itu. Nah, ini jadi dasar kepada seseorang apa yang ia berikan itu kada hilang, ada aja. Ya di dunia yang kayak beberapa orang di akhirat kan dia hilang sama sekali, ada aja. Dan Allah akan membalas di dunia hanya berkah amaliyah itu aja di dunia. Makanya kita ini ada wujud badan berkah, roh berkah, hati roh, sihir berkah, seluruhnya hanya berkah. Nang si barang tabaraka ta'ala Allah maha berkah Allahnya. Si suami lalu juga kada sedih kepada istri, karena diberi juga sebab bekerjanya. Kadang-kadang lalu kada ada masalah rumah tangga, masing-masing diberi Allah. Idza tasabah itu hanya menyatakan hak masing-masing, Allah yang memberinya. Ada menghilangkan hak orang bekerjanya supaya jangan aku tohnya begawin dimakan oleh bini, dimakan oleh anak. Sekarang berusaha kesalahan buyuh kada Allah Ta'ala mengatur. Satu suap itu ada nilai di sisi Allah. Apalagi orang banyak menjadi lebih dimakan kada hilang, ada pahalanya. Memangnya habiskan duit, ada dibalas Allah karena di negeri akhir dengan kehendak Allah juga kada kawan ditentukannya. Jadi kan tidak enak padahal sedih, padahal ingatakan apa diberi selesai itu rezeki orang. Tapi kita hasilnya menerima yang asalnya datang kita pun dapat. Yang bekerja jadi tukang, pegawai tukang rumah. Selesai digaji orang, gaji itu pian jadilah dia sedekah. Nang dari pian gaji itu dapat dia masuk hazin dia. Karena dia asbab menerima asalnya rezeki yang datang dari Allah kepada dia diberikan ke kita walaupun ada pekerjaan kayak gaji gitu. Tapi kan dari dia yang menggaji asal bahkan ada digajinya kata kalau sedekah kita artinya seluruhnya ada enang ada Allah memberi penghargaan setiap yang kita kerja yang di dalamnya makna kebaikan. Mbah apalagi kayak ini maksudnya kada usah lagi baik ini baik itu. Kada usah bahasa orang bahirian apa kada usah, sama masing-masing. Sekadar Allahnya nantinya, sekadar uyuhnya, sekadar itulah belasan. Tukang masak, tukang bakar ikan, tukang ulah sambal, masing-masing ada balasannya. Nang untuk dimakan keluarga atau untuk dimakan orang banyak. Dimakan keluarga aja ada aja. Tak lagi dimakan orang banyak. Ada usaha. Ibu tuhnya aku masak. Habisnya dimakan orang juga. Apa nih pikirkan? Ada nilai maksudnya. Jadi senang aja pegawai. Yang nilainya ada. Ada yang beli ada 3 lunung sedikit boleh. Menghilangkan pahala itu tadi. Kita bisa meruntuhnya.
Syukur kau memberi makan orang apa seluruhnya, tapi syukur aja. Cukup dengan kata syukur. Untuk kita juga ada untuk orang, balasannya itu untuk kita. Idza tasaba ahadukum ayadha yadahu ala fihi wa la ya'wi inna syaitan yadhaku minhu. Ada yang namanya Nabi Hurairah, apabila apa bahasa Indonesia menguap itulah menguap jelek alwah bin salah ya tasabadan menguap bahasa Indonesia salah itu. Apabila menguap oleh salah seorang kamu, hendaklah letakkan tangannya di mulutnya, jangan mengeluarkan suara itu jangan dia Rasulullah. Bahwasanya syaitan sangat senang daripada suara menguap. Hendak tutupi di mulut, jangan ada keluar suara. Artinya bisa terlalu lebih menguap, lalu berurut. Tapi bisanya tulang wihang tepa huruf. Jangan kada pernah nih orang ada kejadian itu supaya terlalu menguapnya tuh, yawinya kalimatnya tuh banyak nyamannya menguap tuh, terlalu ke atas tepa huruf tulang rahang paksa berurut. Itu kan mana ya hak syaitannya, sehingga kitanya menangis, syaitan tertawa melihat ada bisi Tuhan di syaitan. Menguap beriman, menguap sadang aja, biar kayak keadaan karena kita manusia, kita saat ada bisa menguap. Rasulullah ada bisa bersin aja, kada pernah menguap sampai akhir hidup beliau. Ada Rasulullah itu menguap. Ibaratnya sidin dicipta oleh Allah dari nur Allah. Rasulullah kita ini dicipta dari tanah menguap lalu. Ini masuk makna peradaban. Rasulullah menambihi syaitan, tertawa daripada itu maknanya menyenangkan syaitan, maksudnya ada bagus seperti itu. Taruh tangan, apabila tangan kanan dipaling, tangan kiri dipaling, ada batinnya, tangan kanan batinnya, tangan kiri lehernya ditaruh di mulut. Ini kan perintahnya itu aja. Ada baca auzubillah. Rasulullah mulai hal-hal yang kecil dari kehidupan yang benar syariah manusia. Sidin beri peradaban. Sidin ada bani Rabbi Rasulullah, kita ada bani Rasulullah. Karena memang dari Rasulullah sallallahu la abada ada bani Rabbi asana ta'dibi. Kita umatnya ada bani Rasulullah asana ta'dibi, telah mendidik oleh Rasulullah melewati hadis beliau. Hadis ada kalanya perkataan dan perbuatan dengan hal ihwal beliau. Kita kau makai itu disebutnya ada bani, telah mendidik. Nah, apa artinya tuh? Antara orang yang dididik dan yang mendidikan terus menerus, artinya tuh ada dahe terdinding oleh Rasulullah. Disitulah Umar Al-Farid, jikalau satu detik saja aku terdinding dari Rasulullah, aku katalah diriku ini kada Islam, murtad. Nah memang kada ada yang terdindingnya, cuma kita kada tahu. Nah itu aja masalahnya, salah kada tahunya. Nah di badan kita ini ada air, kada pernah tapi satu air punya habis mati kita. Karena itu rezeki. Itu juga tadi nang empat anak satu, ada api, ada angin, ada tanah di basyariah kita.
salah satu daripada empat tuh kada mau habis, sedangkan yang empat ini dari nur. Ada tapi saya yang empat tuh dari Rasulullah karena nur situ. Ada daya dinding, ada apa? Air aja kada habis, apalagi Rasulullahnya kan kayak itu. Biar kada minum tetap keluar air di bawah lidah biar ya kering nih lidahnya kaku ini. Lalu air kada kawa bersuara, lidah itu kaku. Montongnya menggerakkan menaruh huruf suara dari lidah. Belakang lidah tak ada sarafnya, kita suara juga lidah saja biarnya kaku, ada berasa ada apa suara. Apa caranya lidahnya harus bergerak, bawa berjikir, bawa apa orang baris sampai banyalam di sungai kan ada masjid supaya bagus suara berteriak nyaring. Itu bahaya. Ada anunya dalam sungai itu seluruh salah mengandur. Sebagian daripada makna rapi supaya suara itu bagus. Memang ada bersuara supaya bersuara. Kalau makan palanya, ini menyaring bersuara walaupun kan bisa bersuara. Itu akan membuka dia sarafnya karena dingin air itu mengendur seluruh urat. Ya kering asalnya. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatama ujurul abdi malaka ainaihi abaka bihima matasha Arah bin Adi an Uqbah bin Amir. Apabila telah sempurna oleh sifat salah, sifat fasik ya kesalahan, seorang hamba niscaya menguasai oleh dua matanya, maka akan menangis ia dengan keduanya apabila ia menghendaki. Ibn Abdi daripada Uqbah bin Amir. Kalau kebaikan jarang menjadikan menangis. Seseorang itu bisa menangis apabila mengingat kesalahan. Itu makna pujur. Orang lah sampai di Mekah kan melihat Baitullah itu nangis. Sedangkan Baitullah ini kebaikan. Ada Baitullahnya, nah kita mengingat diri kita penuh kekurangan, bisa melihat Baitullah langsung, itu yang mulai menangis karena kekurangan diri itu nggak ada mungkin sampai ke Mekah. Kita napanya ada berapa besi harta, kayak apa keadaan kita, apa seluruh namullah, karena Allah yang menghendaki sampai sana. Lalu begitu mandang Baitullah mengalir air mata, kalau bisa kata itu bukan makna langsung diri kita itu mengingat kekurangannya, itu makna kesalahan. Lalu mata nih ada kawan lagi dikuasai, walau kayak apa aja orang ini ahli ibadah kada besar berdosa sama sekali kada ada dosa besar kaca. Coba aja ke Makkah, coba aja ke Madinah, dia pasti akan mengalirkan air mata. Asbabnya dia akan timbul ke dirinya nih, jika itu bahasa kita syukurnya Allah andai sampai ke sana dah badan yang sangat hina nih. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi bekas Rasulullah di situ kada hilang. Mau disamin orang, mau di 100 samin tanah injakan Rasulullah tuh tetap bekasnya ada. Padahal ditutup dengan samin apa seluruh ada, tetap ada bekas. Asar ngarannya. Asar bekas itu bukan bekas injakannya, asar di situ kayak kita
dari sejarah beliau, perjalanan hidup beliau, perjalanan Islam. Kita ini sangat hina karena keluarganya ada tahu di Islam, langsung jadi orang Muslim. Ya Allah menghendaki bekas Rasulullah injak kita, itu sangat berharga. Itu jadi tamal fujur maknanya. Apabila seorang hamba itu tidak tamal fujurnya, tidak melihatkan dirinya, Anda bisa menangis. Ada mau nangisnya bekum air mata. Asbabnya lalu disebut orang tahu keras hatinya, ada tahu di diri, orang tahu kebenaran. Dan berapa kalikah umrahnya itu memandang Baitullah pasti ada air mata. Kalau air mata tidak seperti orang menangis kayak menghimpau, tapi tetap ada karena memandang itunya, memandang makam Rasulullahnya, memandang perjuangan kita. Jannatul Baqi mengingatkan sahabat, mesti Rasulullah kita berjuang dengan Rasulullah untuk kita umatnya, tujuan Rasulullah untuk kita supaya akhir di akhirat masuk surga. Rasulullah maulah kita masuk surga, walaupun kada itu tujuan yang sebenarnya ridha Allah, tetapi surga itu perjanjian. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hud, tunggu saya, telaga saya Al-Hud, Al-Kausar, telaga Kausar Rasulullah. Itu kan beliau yang menunggu kita. Dia punya gelas sebanyak bintang di langit, artinya kada kau dihitung, maksudnya sebanyak manusia mulai Adam sampai hari kiamat banyak dah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarkal abdu adwa lil walidain fa in yanqatu anhu rizqu rahudal. Apabila meninggalkan seorang hamba mendoakan kepada dua ibu bapaknya, maka terputuslah sebab itu daripadanya berkah rezekinya. Ada berkah rezeki, inilah orang tua ada didoakan. Makna doa itu umum. Doa bisa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Doa juga, doa yang makna kita setahun sekali bahaul orang tua kita, itu supaya Pak usaha, Pak anak kita kerja seluruh dia menghasilkan keberkahan rezeki. Ada sama sekali mahuli orang tua, kada kawa jadi orang kaya, tertutup di situ. Karena kita juga memutus rezeki kita. Rezeki itu hendaknya bisa asbab daripada makna kehidupan. Orang tua bisa asbab fakir miskin, bisa asbab para awliya orang saleh. Dan itu bihim yurzaqun, sebab mereka itu awliya diberi rezeki mereka umatnya entah. Jika Allah kada memandang ada di dunia fakir dan miskin, maka Allah kada mengasih rezeki akhirat. Nah, jadi asbab situlah kita maulahnya. Masuk makna haul itu adalah doa. Haul itu biasa kita narah hari wafatnya orang tua kita, lalu kita baca doa, bahasanya haul. Sebenarnya hadisnya ya ini, ya tarakal abdu addu'a lil walidain. Jadi seharusnya itu masing-masing. Kadang-kadang kita kan bersatu cuma bagus saja, tapi kadang-kadang yang bersatu ini orangnya sikung aja nama hauli. Hari ini kita nang ada umat hauli ini kada ada berkah rezeki, susah aja hidup karena kada bisa mahauli orang tua. Kada ada batas dari Rasulullah sepiring, dua piring, tiga piring dadah, tak seberapa mampu mahaulilah orang tua. Dari mana orang saleh haul guru, haul sekumpul misal kada sekumpul ya di
Dimana kita kampung kita situ bahwa sama aja sebenarnya, cuma karena di sana pertemuan kita banyak kurang rame lalu mustajab lalu kumpul banyak kaum muslimin, itu aja kesannya bahwa tidak ada kadang waktu di dalam makna tempat. Waktu kapan saja boleh, terbaik pas waktu wafat. Tempat di mana aja boleh, terbaik ya mana sidin ada kubur sidin, itu dalam makna orang saleh bisa aja itu. Jadi itu termasuk ijazah kalau abdu adwalil walidain banyak kata anhu rizqu, apabila meninggalkan sang hamba mendoakan bagi ibu bapaknya, itu memutus daripadanya berkah rezeki. Pian hendak dihahuli orang tua, ya pian kada mahuli orang tua, pian meninggal kada dihahuli anak pian, karena kada ada pian malah jadi cara, kada dilajari cara anaknya kalau ya kada tahu, akhirnya kada bahawal dia. Nah 3 hadis ini, 1 lebih 3 nih, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Itu seluruhnya memberikan satu pengajaran yang maknanya sebenarnya sunnahnya. Sunnah kada wajib bang, cuman kita juga berbahayanya. Sangat baik diamaliakan kepada seluruh kaum muslimin, tidak tergantung kepada orang kaya aja kada. Orang kada mampu, yang bagus di Banjar lah, kada berduit sedikit, begitu bisa baca 2 haul, ya ke rumah sepiring 2 piring, 2 3 baca 2 haul, kada melupakan kepada orang tua. Di Banjar tuh, kampung-kampung tuh kayak itu aja. Seadanya apa nang disulung, kenapa orang tahu aja juga kada kayak orang ada aja orang mah yang sebelah kada ada apa-apa ya, itu masing-masing mengamalkan untuk mendoakan orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah.